Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Edi di pembahasan soal-soal tentang barisan bilangan. Nah, kali ini kita akan bahas satu soal tentang barisan bilangan. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, namun sebelum menyaksikan tayangan video ini, ada baiknya yang belum subscribe dulu ya di channel YouTube-nya Pak Edi. Dan setelah itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Yuk lanjut lagi ya. Nah, di sini ada soal tentang barisan bilangan, di mana barisan bilangan ini dimulai dari 1, dilanjutkan ke 2, dilanjutkan ke suku ketiganya 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Yang ditanyakan dari soal ini adalah yang pertama, berapakah bilangan pada pola ke-8? Yang kedua, apakah rumus suku ke n-nya? Dan yang ketiga, suku ke-11. Nah, pada barisan bilangan ini ada suku pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 suku yang sudah diketahui. Bagaimanakah kita akan menentukan bilangan pada pola ke-8? Ya, kita jelas satu persatu. Nah, pada dasarnya bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang dihasilkan dari pola bilangan segitiga Pascal ya. Jika adik-adik mengingat, segitiga Pascal itu dimulai dari paling atas, itu di bagian topnya ini ada angka 1, kemudian dilanjutkan di bawahnya ada 1 dengan 1, di barisan ketiga ya ini ada 1, 2, 1, barisan keempat 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga Pascal yang paling fenomenal di matematika ya. Nah, sebenarnya bilangan-bilangan pada barisan ini dihasilkan dari penjumlahan masing-masing bilangan yang ada pada barisan, tapi dimulai dari paling atas ya, dari topnya, dari puncak. Seperti suku pertama ini ada angka 1, ini dihasilkan sebenarnya adalah angka 1 di top, di puncak segitiga Pascal. 2 itu 1 ditambah 1, 4 itu 1 ditambah 2 ditambah 1, kemudian 8 itu dihasilkan dari 1 ditambah 3 ditambah 3 lagi ditambah 1, 8 kan kalau dihitung. Dan 16 itu 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1, 32 itu dihasilkan dari 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 dan ditambah 1. Kalau ditanya pola ke-8, jadi baris ke-8 dari segitiga Pascal ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini betul ya. Nah, berapakah jumlah bilangan ini? Nah ya, pola segitiga Pascal yang sudah kita simak sebelumnya ini sebenarnya menghasilkan barisan bilangan yang sudah disebutkan tadi ya, seperti 1 bagian atasnya, kemudian 2 diperoleh dari 1 tambah 1, dan bagaimanakah kalau baris ke-8 atau pola ke-8 tadi adalah penjumlahan dari 1 ditambah 7 ditambah 21 ditambah 35 ditambah 35 ditambah 21 ditambah 7 ditambah 1, itu hasilnya berapa ya. Untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan cara menghitung ya dengan cara bersusun atau dengan cara manual ya. Nah, yang perlu diketahui dari soal ini bahwa kita harus mengenali barisan bilangan ini. Itu yang pertama ya. Barisan bilangan ini terdiri dari 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya adalah pola dari segitiga Pascal ya. Nah, kalau kita menggunakan aturan bagaimanakah suku ini bisa dilanjutkan ya, kita menggunakan aturan perkalian 2. Jadi barisan ini juga dikenal dengan barisan geometri, di mana pada satu suku ke suku yang lainnya memiliki rasio atau perbandingan yang sama ya. Jadi ini 1 ke 2, dari suku pertama ke 2 ini dikali 2, kemudian 2 ke 4 ini juga dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, dan seterusnya. Jadi aturan dari barisan geometri ini adalah perkalian 2, rasionya 2 ya. Nah, ini 32 ini adalah U6 atau suku ke-6. Maka untuk melanjutkan sampai suku ke-8 kita bisa menggunakan cara kita kalikan sebanyak 2 kali lagi dari 32, karena kan dari 6 ke 8 itu ada 2 lagi rasio ya. Jadi rasionya 2 kali lagi, jadi 32 kali 2 kali 2 sama dengan 128. Nah, ini cara ini lebih mudah
kita dapatkan bilangan dari suku ke-8 daripada kita menjumlahkan 1 tambah 7 tambah 21 dengan cara bersusun ya. Tapi kalau kalian sudah mahir dalam hitung menggunakan mesin koa ya tidak masalah ya gitu. Tapi cara yang paling efektif adalah dengan mengenali barisan ini adalah barisan geometri yang dihasilkan dari pola segitiga Pascal ya. Nah, kemudian bagaimana rumus suku ke n-nya? Nah, untuk menentukan rumus suku ke n dari barisan geometri ini ya, aturan yang sudah dipakai adalah bukan aturan yang sudah dipakai ya, aturan yang ada dalam barisan ini adalah dikali 2 ya, di mana perkalian itu adalah kalau dia diulang-ulang misalnya dikali 2 terus itu merupakan sifat dari pemangkatan, sebenarnya pemangkatan ya. Maka kita bisa menggunakan pola pemangkatan di sini ya. Di sini suku pertama U1 itu 1, bagaimanakah 1 ini adalah dengan menggunakan pemangkatan ya. 1 adalah 2 pangkat 0. 0 dihasilkan dari 1 dikurang 1. Jadi 1 ini dihasilkan dari 2 berpangkat 1 kurang 1. Kenapa bilangan pokoknya 2? Karena aturan di sini dikali 2 ya. Jadi bilangan yang berulang adalah 2. Karena bilangan pokoknya 2 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2 pangkat 0 adalah 1. Ingat ya, pemangkatan bilangan 0, setiap bilangan yang pangkatkan 0 adalah 1. Tapi ingat ya, kecuali 0 pangkat 0 ya. Itu hasilnya di dalam definisi ya. Nah, kemudian untuk suku kedua, di sini 2 itu dihasilkan dari pangkatan 2 pangkat 1 ya. Di mana 2 pangkat 1 itu dihasilkan dari 2 pangkat 2 kurang 1 ya. Lanjut ke U3, 4 itu dihasilkan dari 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 3 kurang 1. Lanjut di suku keempat, 8, di mana 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dihasilkan dari 4 dikurang 1. Kenapa ini dibuat 1 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang 1, 4 kurang 1? Karena kita akan mencari pola bilangan ini ya. Di sini yang berubah adalah bilangan urutannya atau n bilangan aslinya akan berubah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu tujuannya memang ya. Nah, pada suku kelima maka ini mengikuti lagi 5 ya, sesuai dengan sukunya. Jadi 16 dihasilkan dari 2 pangkat 4. Bagaimana munculkan 5 dari 4? Ya 5 kurang 1 ya. Di sini konstan kurang 1 semua, yang berubah adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang di pangkatnya ini ya. Ini adalah n bilangan aslinya. Maka untuk menentukan rumus U ke n ya, U ke n, maka yang berubah di sini adalah ini tadi yang sudah disebutkan, n bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5 adalah n. Nah, yang konstan adalah bilangan pokoknya 2 dan pengurang pangkatnya adalah konstantanya negatif 1. Maka rumus ini akan berlaku untuk seluruh suku dari barisan bilangan geometri ini. Jadi UN sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Nah, bagaimana kalau ditanya suku ke-11 atau 11? Caranya, kalau kita sudah menentukan rumus suku ke n, kita tinggal menggantikan n-nya. Ya, karena kalau di sini suku ke-11, maka n-nya 11. Maka 2 pangkat 11 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, bagaimana menghitung 2 pangkat 10? Boleh menggunakan kalkulator atau tidak? Sebaiknya hindari ya, kita kan punya kalkulator yang lebih hebat dan canggih, yaitu trik ya. Nah, 2 pangkat 10 bisa kita separate atau pisahkan menjadi 2 pangkat 5 dulu ya. Yang paling gampang, 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Jadi kalau 2 pangkat 10, 32 dikali 32. Nah, metode 32 kali 32 ini bisa menggunakan perkalian operasi aljabar, di mana 32 itu 30 ditambah 2 ya. 32 dikali 30 ditambah 32 kali 2 ya. Ini perkaliannya cukup mudah ya. 32 kali 3 kan 96 ya. Jadi 960. 32 kali 2 64. Jadi 990 ditambah 64 hasilnya 1024. Ya, demikianlah pembahasan soal tentang barisan bilangan geometri ya. Kita akan berjumpa kembali di penjelasan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada yang keberatan dengan pembahasan ini boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa ajak teman-teman ya untuk subscribe di channel Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.